Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat pintarku semuanya, peserta didik SMK Negeri 1 Jambu di tahun pembelajaran 2021-2022 ini kita masih menggunakan model pembelajaran jarak jauh ya, karena di masa pandemi COVID-19 ini tidak mungkin kita lakukan tatap muka di sekolahan karena memang sudah ada aturan dari pemerintah dan ada panduannya pun tentang pembelajaran jarak jauh. Oleh sebab itu, izinkan saya mewakili dari kurikulum untuk menyampaikan bagaimana ya konsep pembelajaran jarak jauh yang akan dilakukan SMK Negeri 1 Jambu di tahun pembelajaran 2021-2022. Oleh karena itu, bisa kalian simak video berikut ini. Baiklah, saya akan sampaikan terkait dengan panduan ya tentang belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh sesuai dengan ya acuannya dari surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Kenapa kita masih menjalankan pembelajaran jarak jauh? Tentunya menyikapi dari pandemi COVID-19 ini, yang mana tidak mungkin kalau dilaksanakan tatap muka di sekolahan. Ya, tentunya inilah salah satu alternatif yang terbaik untuk bisa meminimalkan penyebaran COVID-19. Ya, ini kebijakan yang sangat luar biasa dan tentunya bisa kita sikapi dengan bijaksana dan kita bisa untuk mengikuti aturan pemerintah. Oke, saya lanjutkan. Di panduan tersebut di nomor 4 tadi ya, bahwa di sini diharapkan pembelajaran itu memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Ya, ini merdeka belajar tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum, kenaikan kelas maupun kelulusan. Di sini bahwa dikatakan ya, tidak harus ketika nanti pembelajaran dalam satu semester itu misalnya satu mapel misalnya kewirausahaan atau bahasa Indonesia, yang mana cakupan KD-nya sangat banyak dalam satu semester itu, misalnya ada 20, kebetulan sudah selesai satu semester itu cuma mendapatkan 15, yang sisanya itu tidak tercapai, itu tidak masalah ya, karena di sini sudah ada panduannya bahwa siswa ya tidak harus menuntaskan seluruh ya capaian kurikulum atau KD-KD yang sudah sudah tercantum di sana. Jadi kalau misalnya tidak tuntas pun dalam satu semester itu misalnya tadi ada 20 tapi cuma 15, ya tidak masalah. Yang penting materi itu sudah tersampaikan kepada siswa dan guru sudah semaksimal mungkin untuk memberikan berbagai materi, tugas dan lain sebagainya, yang harapannya memberikan pengalaman yang berharga kepada siswa, karena memang berbeda ya dari yang biasanya tatap muka. Sekarang kita menggunakan dunia teknologi untuk pembelajarannya, maka kita harus mensikapi dengan bijaksana. Kemudian yang berikutnya, memfokuskan pada pendidikan kecakupan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19 ini. Maka di sini guru berperan penting sekali untuk mengarahkan siswanya ketika pembelajaran melalui pembelajaran online atau istilahnya PJJ. Kemudian yang berikutnya, memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses fasilitas belajar dari rumah. Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa itu bisa untuk memberikan makna kecakapan hidupnya. Satu contoh misalnya, kalau misalnya mengambil jurusan tata boga di SMK Negeri 1 Jambu, bisa kita arahkan tugas-tugas itu yang berkaitan dengan kecakapan hidupnya. Contohnya apa? Misalnya, tolong siswa untuk
membuat video bagaimana caranya memasak tentang ini, misalnya seperti itu ya. Atau mungkin bisa untuk bersih-bersih di rumah, itu bagian dari karakteristik siswa. Kemudian juga tentang 5R-nya ya, itu dijalankan. Itu salah satu contoh yang bisa memberikan variasi aktivitas tugas pembelajaran. Tidak harus sesuai dengan konsep materi itu terus saja, tetapi bisa memberikan aktivitas yang lain yang bisa berhubungan dengan percakapan hidupnya ya. Contoh tadi bersih-bersih di rumah, kemudian mungkin menerapkan 5R-nya atau yang lainnya, itu bagian juga termasuk ya tugas variasi yang bisa diberikan pada siswa kita. Kemudian yang berikutnya, memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru, tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kualitatifnya. Jadi bisa saja ketika misalnya guru memberikan tugas kepada siswanya secara virtual, dan kemudian misalnya mereka itu membersihkan tempat tidurnya, bersih di rumah, atau mungkin di halaman rumahnya, itu bisa kita memberikan tidak harus skor nilai, tetapi bisa memberikan umpan baliknya, memberikan selamat, atau memberikan wah kamu memang rajin anaknya, kamu memang suka membantu orang tua. Intinya adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan memotivasi anak, itu juga bisa diberikan seperti itu ya. Anak menjadi senang, oh ternyata guru saya memberi umpan balik kepada saya ya. Rewardnya berupa apa? Tanggapannya, oh ucapan selamat, kamu termasuk orang yang disiplin, kamu termasuk orang yang tanggung jawab, kamu termasuk orang yang seperti ini. Itu bagian reward yang bisa kita sampaikan kepada siswa kita. Tidak harus berupa nilai 90 ya atau 100, tidak harus seperti itu ya. Ini sebagai karakter siswa. Kita membentuk karakter siswa dari sisi yang seperti itu. Itulah contoh dari produk aktivitas belajar di rumah, itu ya seperti itu contohnya. Kemudian berikutnya, nah sekarang peran guru atau pendidik dalam PJJ apa? Ya harus terus mendukung siswa sementara akses fisik ke sekolah ditutup. Maka kita sebagai guru pendidik, kita harus ya betul-betul ekstra kerjanya di sini ya, memantau siswa-siswa kita yang ada di rumah masing-masing. Melalui apa? Ya melalui gadget kita, karena kita daring sekolahnya ya, melalui daring. Aksesnya berarti kita melalui internet, dan kita harus bisa mencoba untuk berkomunikasi baik melalui WA atau mungkin lewat Google Classroom-nya. Intinya bagaimana kita tetap bisa komunikasi dengan siswa itu. Kemudian berikutnya, peran guru apa? Melibatkan siswa untuk terus belajar melalui pembelajaran jarak jauh. Meskipun kegiatan sekolah normal terganggu ini, jadi tetap melibatkan siswa terus ya. Terkadang hari libur pun kita masih untuk melayani siswa untuk belajar. Ini enggak masalah ya. Tetap kita layani dengan sebaik mungkin, karena mereka adalah anak-anak kita ya. Tetap untuk belajar, bermakna pembelajarannya itu ya melalui seperti ini yang kita lakukan ya. Kemudian mendorong kolaborasi orang tua, guru, murid untuk berdaya belajar dalam menghadapi situasi darurat akibat wabah virus corona ini. Maka kita harus kolaborasi dengan orang tuanya murid tersebut. Kita tak bisa menanyakan bagaimana siswa kita ketika di rumah, apakah seperti ini, seperti itu. Kita bisa kolaborasi dengan orang tua sehingga siswa kita betul-betul bisa memanfaatkan pembelajaran secara PJJ tersebut. Kemudian berikutnya, memastikan anak mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak tersebut. Jadi kita betul-betul sebagai guru itu harus ya yang ekstra kepada siswa kita
memberikan pengalaman belajar yang bermakna itu seperti apa. Tentunya kita harus out of the box, kita harus kreatif, inovatif di dalam pembelajaran kita, bermakna pembelajaran kepada mereka, kepada siswa tentunya ya. Kemudian persiapan guru sekarang ya, persiapan guru dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, guru ya SMK Negeri Jambu, saran saya adalah gunakan akun Belajar ID yang diberikan Kemendikbud, yang kemarin sudah saya sharekan, sudah dibuatkan oleh admin ya Dapodik, menggunakan akun Belajar ID. Gunakan itu karena memiliki fasilitas yang sangat komplit ya. Kemudian membuat kelas baru dari Google Classroom. Ini kalau misalnya sudah memiliki akun tersebut dan sudah aktivasi, tentunya memiliki fasilitas-fasilitas yang berbeda dengan yang biasanya kita lakukan. Yang kemarin kita menggunakan akun Gmail saja ya, mungkin fasilitasnya tidak semuanya ditampilkan, tetapi karena ini sudah bekerjasama dengan pemerintah, tentunya bisa memberikan yang terbaik ya kepada pendidik ya di dunia pendidikan. Tentunya Google berperan sangat luar biasa kepada pendidikan. Kemudian berikutnya membagikan kode kelas. Nanti setelah membuat kelas-kelas, memanajemen kelasnya, diharapkan untuk membagikan kode kelas tersebut kepada siswa-siswa yang diampunya. Kemudian jangan lupa untuk membuat absensi siswa di setiap kali pembelajaran. Ya, harapannya kita tahu persisnya siapa saja yang selalu ikut dalam pembelajaran itu. Kalau ada absensi itu sebagai controlling kita ya, kita tahu siapa yang mengikuti terus, yang aktif terus di dalam pembelajaran secara PJJ. Jangan lupa untuk membuat materi ya, selalu di sini saya sampaikan, kami dari kurikulum menyampaikan kepada seluruh pendidik SMK Negeri Jambu, mohon untuk selalu membuat materi yang menarik, membuat konten baik itu PTT, video dan sebagainya yang bisa dimengerti oleh siswa tersebut dan mudah dipahami ya. Jangan hanya sekedar misalnya materi tulisan saja dan tidak ada penyampaian yang bisa memberikan penguatan kepada siswanya sehingga siswa itu tidak bingung. Harapan saya adanya konten yang bagus ya, baik itu video itu lebih bagus ya, dan ada prakteknya sehingga siswa itu melihat secara visualnya betul-betul bisa untuk menangkap dengan baik. Kemudian berikutnya tipsnya sebelum mengikuti PJJ buat peserta didik, ini penting sekali ya. Yang pertama, atur manajemen waktu. Mohon bisa mengatur waktunya, di mana di saat pembelajaran dimulai ya harus mengikuti itu. Buat waktu schedule sendiri di rumah. Waktunya belajar kapan, waktunya untuk bermain di rumah kapan ya, waktu untuk membantu orang tuanya kapan. Tentunya kalian bisa untuk manajemen waktu itu sehingga tidak keteteran di dalam pembelajaran melalui PJJ ya. Jangan sampai ya, kalau kita termasuk orang yang disiplin ya, pintar memanajemen waktu, saya kira tidak akan pembelajaran itu tidak kacau balau seperti itu ya. Oke, berikutnya persiapkan gadget yang dibutuhkan. Jadi nanti ini tipsnya, tips sebelum mengikuti PJJ, mohon untuk persiapkan gadget yang dibutuhkan nanti untuk pembelajaran yang mendukung untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian jaga komunikasi dengan rekan-rekan kelas yang diharapkan nanti ya, jangan sampai Anda itu menjadi orang yang pasif ya. Jadi mohon aktif di dalam nanti ketika pembelajaran jarak jauh, jangan menjadi penonton saja, tapi ikutlah serta di sana. Jika ada yang komunikasi, maka ikut di sana ya. Jadi Anda tidak akan ketinggalan dengan informasi yang terupdate dari guru maupun yang lainnya. Kemudian berikutnya, belajarlah dengan sungguh-sungguh, yang harapannya ya kalian harus bisa mengikuti itu dengan baik.
Jangan sampai dalam 1 semester atau 1 tahun tidak mengikuti sama sekali. Berarti Anda bukan termasuk orang yang betul-betul sungguh-sungguh dalam pembelajaran. Oke, berikutnya persiapan peserta didik dalam PJJ. Ini penting sekali. Kalau tadi ada tipsnya, sekarang persiapan peserta didik dalam PJJ-nya. Yang pertama yang harus kalian miliki perangkat keras. Ingat-ingat sahabat-sahabatku pintar, ya sahabat-sahabat pintar semuanya, peserta didik SMK Negeri 1 Jambu, jangan lupa ya, Anda harus memiliki setidaknya itu HP. Kalau memang harus komunikasi daring, ya harus PPJ itu ya menggunakan alat perangkat keras. Kalau misalnya tidak memiliki komputer tidak masalah, yang penting setidaknya ada perangkatnya, apa yang bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Bisa komputer kalau punya ya, atau laptop. Ini jika ada HP Android atau tablet. Ini yang paling mayoritas yang mudah dimiliki adalah HP ya, berbasis Android itu. Ini ya, komputer, tablet atau HP. Ini yang harus disiapkan. Salah satu boleh ya, atau memiliki tiga-tiganya bagus gitu ya. Oke, yang berikutnya memiliki perangkat lunak ya. Pastikan bahwa nanti kalau kalian memiliki HP, jangan lupa untuk download ya. Biasanya pakai Gmail itu ya Google Play ya. Kemudian Anda bisa download Google Classroom. Pastikan bahwa kalian sudah memiliki di dalam software ini ya, perangkat lunaknya. Di App Store-nya kalian nanti download, cari Google Classroom, pastikan sudah terinstall ya. Kalau sudah terinstall, nanti Anda pastinya bisa untuk bergabung di kelas kalian masing-masing dan akan mendapatkan kode kelas dari guru kalian masing-masing ya. Kalau kalian tidak punya, repot. Nanti kalau tidak ada aplikasi ini, kalian harus membuka web browser, ketik lagi Google Classroom. Tapi kalau sudah ada aplikasinya, tinggal klik saja, aplikasi itu langsung terhubung ke kelas kalian masing-masing kalau sudah dimasukkan dalam satu kelas tersebut. Kemudian berikutnya, persiapan peserta didik dalam PJJ. Ini ya harus dimiliki ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak memiliki akun, maka kita tidak bisa untuk melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu bergabung di kelas Google Classroom. Akun Gmail bagi kelas 10 ya. Ini yang akun biasa itu ya, Gmail itu ya. Misalnya akunnya nama kalian @gmail.com gitu ya. Tapi kalau yang untuk kelas 11 dan kelas 12, nanti gunakan akun @belajar.id, yang mana ini diperoleh dari Kemendikbud ya. Karena sudah ada di Dapodik datanya dan sudah dibuatkan, sehingga bisa dimanfaatkan betul ya akun @belajar.id ini. Bagi yang kelas 10 memang belum, karena belum masuk ya, belum masuk di Dapodiknya di SMK Negeri 1 Jambu, masih proses. Jadi sementara menggunakan akun Gmail yang biasa dulu ya, seperti itu. Kemudian bagi yang kelas 11 dan kelas 12, nanti jangan lupa untuk aktifasi akun pembelajaran @belajar.id-nya dari Kemendikbud itu ya. Buka halaman mail google.com, atau intinya kamu mau login aja ya, mau login, masukkan ya akun yang nanti diberikan oleh wali kelas kalian masing-masing. Setelah itu diminta untuk mengubah ya, di sini masukkan semuanya, kemudian baru nanti akan diarahkan ya mengganti password. Password biasanya untuk awalnya kamu dikasih username sama password ya dari @belajar.id. Nanti kalian harus mengganti passwordnya. Diingat-ingat password itu ya ketika ingin login ke akun belajar.id-nya, sehingga nanti bisa digunakan. Nah, seperti itu intinya, bahwa untuk kelas 11 dan kelas 12 kita gunakan
akun @belajar.id sebagai media kita untuk PJJ jarak jauh ya. Oke. Nah, selesai. Apa yang saya sampaikan tadi mewakili dari kurikulum terkait dengan panduannya ya, untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Setidaknya itu bisa dicermati dan mohon bisa diterapkan. Yang perlu kalian ingat bahwa kalian harus mengikuti pembelajaran jarak jauh, jangan sampai tidak sama sekali. Itu ya pesan saya. Terima kasih, semoga pembelajaran dalam PPJ lebih bermakna dan menjadi pengalaman yang luar biasa. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Saya Efri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.